Tahun 1945, Indonesia berada di ambang sejarah besar. Setelah ratusan tahun dijajah, para tokoh bangsa berkumpul dalam sebuah sidang penting. Disinilah lahir perdebatan besar tentang dasar negara yang kelak akan menjadi pijakan bangsa Indonesia. Hari ini, kita akan menyaksikan kembali bagaimana Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan-gagasannya yang monumental. Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dengan ini saya nyatakan dibuka. Saudara-saudara, tugaslah kita amatlah berat, yaitu menentukan dasar bagi negara Indonesia yang akan merdeka. Saya berharap setiap pandangan yang disampaikan dengan tulus dan demi kepentingan seluruh rakyat. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada saudara Yamin. Terima kasih kepada Ketua, Saudara Ketua, saudara-saudara sekalian. Saya berpendapat bahwa dasar negara Indonesia harus lahir dari kepribadian bangsa sendiri, bukan tiruan dari luar. Saya mengusulkan 5 asas negara. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kelima asas ini menggambarkan cita-cita kita untuk merdeka, di mana bangsa yang berkemanusiaan itu bangsa yang tidak menindas bangsa yang lain, sedangkan bangsa yang berketuhanan itu bangsa yang hidup bermoral dan beradab. Azasmu sungguh indah, Bung Yamin. Tapi bagaimana dengan hubungan kemanusiaan dengan kebangsaan? Apakah kita tidak terlalu takut untuk menjadi nasionalis? Tidak, Bung Hatta. Bangsa yang sejati adalah bangsa yang menghormati kemanusiaan. Kebangsaan kita bukan untuk mendidik diri, tapi untuk diri sejajar dengan bangsa yang lain. Saudara Yamin, lalu bagaimana dengan unsur agama dalam dasar negara yang Anda usulkan? Apakah negara akan berpihak pada satu agama tertentu? Tidak, Tuan Supomo. Yang saya maksud dengan ketuhanan adalah pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan untuk satu golongan, melainkan untuk seluruh umat. Negara tanpa moral agama, maka negara akan bisa kehilangan arah. Terima kasih saudara Yamin. Selanjutnya saya persilahkan kepada Tuan Supomo. Saudara-saudara sekalian, saya ingin melihat negara Indonesia ini menjadi suatu negara kesatuan yang utuh. Negara bukan kumpulan individu, tapi satu tubuh yang hidup bersama. Inilah yang saya sebut dengan paham integralistik. Kita tidak boleh meniru sistem barat, dan juga tidak boleh berpatok hanya pada satu keyakinan. Paham kekeluargaan itu indah, Tuan Supomo. Tapi bagaimana agar rakyat memiliki hak suara dalam sistem seperti itu? Justru dengan melalui musyawarah tersebut. Dalam suatu keluarga besar, semua anggota keluarga itu berhak untuk menyuarakan suara mereka, dan melalui musyawarah inilah itu dapat kita wujudkan. Namun Tuan Supomo, jika negara tidak berpihak pada nilai agama, bukankah ada risiko bahwa moral rakyat itu menjadi lemah? Saudara Yamin, negara bisa menjamin moral tanpa harus menjadikan agama sebagai dasar, karena tugas negara adalah melindungi semua keyakinan yang dianut oleh masyarakatnya. Terima kasih Tuan Supomo. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bung Karno. Saudara Ketua, saudara-saudara sekalian, saya telah mendengarkan dengan hormat gagasan-gagasan yang saudara sampaikan. Gagasan Tuan Supomo dan gagasan saudara Yamin sungguh gagasan yang luar biasa. Namun, saya ingin merangkum gagasan-gagasan tersebut dalam satu dasar negara, dalam 5 sila yang saya beri nama Pancasila.
Kelima sila itu adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini saya yakin mampu menyatukan kita sebagai bangsa yang majemuk, bukan sebagai bangsa, agama, ataupun bangsa barat yang individualistik. Kelima sila inilah yang saya yakini mampu menyatukan kita sebagai bangsa yang majemuk, bukan sebagai bangsa agama, bukan sebagai bangsa barat yang individualistik, tetapi menjadi bangsa yang gotong royong dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Bung Karno, gagasanmu sungguh menyatukan. Tapi bagaimana dengan perasaan umat beragama? Apakah sila-sila seperti itu sudah mencerminkan nilai-nilai ketuhanan? Bung Hatta, saya tidak menolak nilai ketuhanan. Saya justru ingin nilai ketuhanan itu hidup dalam jiwa setiap sila. Ketuhanan yang tidak memaksa, tapi saling menghargai perbedaan keyakinan. Saya setuju Bung Karno. Negara yang kuat adalah negara yang menampung semua golongan, bukan yang menonjolkan perbedaan. Saya menghargai pandanganmu, Bung Karno. Semangat kebangsaan dan keadilan sosial dalam Pancasila sangat sejalan dengan cita-cita kita bersama. Kalau begitu, marilah kita jadikan kelima sila ini sebagai titik temu dari semua gagasan, sebuah dasar negara yang berjiwa kebangsaan, persatuan, dan kemanusiaan. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita telah mendengarkan 3 pandangan besar, yaitu dari Tuan Yamin, Tuan Supomo, dan Bung Karno. Masing-masing memiliki semangat yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berkeadilan. Perbedaan pendapat bukanlah sebuah pertikaian, melainkan sebuah kekayaan. Saudara-saudara, hari ini kita tidak hanya sekedar berdebat, tetapi sedang menulis lahirnya sejarah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi langkah kita semua. Dengan semangat musyawarah, mari kita bentuk panitia kecil untuk merumuskan dasar negara kita yang lebih lanjut. Negara Indonesia merdeka. Since the number one is the loneliest number that you'll ever do. Azasmu sungguh berpihak pada nilai moral. Dalam Pancasila. Iya, tidak nampak. Itu sudah mencerminkan. Ya Allah, lumayan.